Kita mulai ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalan nasykurullah azza wa jalla. Yang pertama dan yang utama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan, di mana alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita masih diperkenankan, masih dilimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak ibu-ibu ya. Nikmat yang begitu luas, nikmatan wasi'atan, nikmat yang luas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hatta najtami'u fi hadzal makan al-mubarak insyaallah taala wa fi hadhihi al-fursah al-jamilah insyaallah taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang diberkahi ini, insyaallah ibu-ibu ya, di kesempatan yang indah ya, di kesempatan yang indah ya, karena kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, insyaallah mudah-mudahan diberkahi. Tentu bersama-sama kita ingin melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban menuntut ilmu syar'i, ibu-ibu ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang tentu ibu sering mendengar, bahkan hafal di luar kepala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, fariidah. Bagi siapa? Ala kulli muslim, bagi setiap diri hamba yang menyatakan dirinya seorang muslim. Tapi jangan ditambahin muslimah ibu ya. Ya, jadi ada yang menambahin muslimin wa muslimah. Tambahan ini sebagian ulama mengatakan la aslalah, tidak ada asalnya. Ya, tambahan ini tidak ada asalnya. Jadi yang disebut muslim di sini yang mencakup muslimin wa muslimat. Dan ilmu yang dimaksud di hadis yang mulia ini, ya, ada yang berpendapat bahwa kewajiban menuntut ilmu di hadis yang mulia ini adalah ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'i. Ya. Ada satu pertanyaan buat kita ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai motivasi kita juga, kenapa kita menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Yang pertama, ilmu itu adalah
nur. Ya, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Betul Ibu ya? Sebagaimana seseorang yang berjalan dalam kegelapan, ya, jika tidak ada cahaya, bagaimana perjalanan mereka ibu-ibu atau kita sendirilah? Tentu akan kesusahan dan kesulitan untuk mendapatkan atau sampai pada tujuan. Oleh karena itu ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbeda tentu seorang muslim yang pada dirinya selalu atau ada pada dirinya ilmu dengan orang yang seorang muslim yang miskin dari ilmu, tentu akan berbeda. Seorang yang berilmu, dia akan berjalan dengan mudahnya, karena dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia tahu ilmunya. Ini yang pertama ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang dikatakan tidak berilmu itu ya buta. Ya, buta. Dan ketika melakukan sesuatu itu, kalau toh tetap ia lakukan, sepertinya tidak tenang dalam hatinya. Betul ibu ya? Kalau ibu tidak tahu mengenai bab apa namanya, listrik misalkan ya, ibu tidak mengetahui pengetahuan tentang kelistrikan. Coba ibu, kalau di rumah ibu listriknya konsleting, ada kerusakan, apa yang ibu lakukan? Kalau ibu tidak tahu tentang listrik ya, apa ibu berani? Dibuka, meterannya dibuka, ibu mau coba-coba, barangkali ini ditempel ke sini, barangkali yang merah disambung ke yang hitam, mau coba ibu? Yakin, saya yakin tidak akan mau. Kenapa ibu? Karena yang terjadi akan fatal. Begitu ibu ya? Yang terjadi akan fatal. Walaupun mungkin ada juga yang nyoba-nyoba, ya, dan kebetulan nyala. Awalnya mati lampu, mati listrik di rumah ibu. Kemudian misalkan ibu atau suami atau anak ibu yang awalnya tidak tahu listrik dan kemudian mungkin coba-coba dan kemudian nyala lagi. Kita katakan, apakah dia termasuk orang yang berilmu? Tidak. Ya. Dan orang pun tidak akan memandang dia jadi orang yang berilmu. Nah, coba-coba artinya kebenaran. Benar ibu ya? Kebenaran. Ya, dan ini berbeda tentu ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang yang memiliki ilmu tentang kelistrikan melihat apa namanya problem ya dalam listrik, dia enjoy, tenang, bawaannya tenang. Kenapa? Dia tahu. Dia sudah tahu ketika mati dan kemudian diteliti, oh ini ternyata yang putus, seharusnya disambung kembali. Subhanallah. Demikian juga ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seorang yang memiliki ilmu din, insyaallah jalannya akan terarah, akan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keutamaan ilmu adalah ini menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Jadi ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau ibu-ibu ingin melaksanakan satu rutinitas ibadah, maka seyogianya awali harus mengilmui terlebih dahulu, harus mengetahui terlebih dahulu. Kenapa saya katakan ini merupakan syarat diterimanya ibadah? Karena ini merupakan syarat ya. Ibadah diterima dengan dua syarat. Ibu tahu? Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu maksudnya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kita pada pagi hari ini pun harus ikhlas. Ya. Jadi kita bertolabul ilmi harus ikhlas. Tapi tidak hanya dengan lisan. Saya ikhlas untuk tolabul ilmi. Ya, walaupun
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya, apa indikator seorang yang bermajelis ilmu itu ikhlas? Apa Ibu? Apa indikator orang yang bermajelis ilmu itu ikhlas? Kalau hanya sebatas ucapan, saya ikhlas, saya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya. Tapi kata beliau, di antara indikator untuk ikhlas dalam berthalabul ilmi adalah ketika seseorang bermajelis ilmu meniatkan dirinya untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya. Nah, ini dia. Ini satu di antara sekian indikator Ibu ya. Jadi ibu-ibu niatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan pada diri kita. Nah, itu namanya satu di antara indikator ikhlas. Baik, yang kedua, syarat ibadah diterima selain ikhlas, ittiba. Yang disebut ittiba itu maksudnya mengikuti siapa? Mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, yang kedua inilah yang disebut dengan berilmu. Tentu pada hari ini, hari Jumat, kita sudah melakukan anjuran sunnah Nabi SAW, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Baca Ibu nggak? Baca nggak Bu? Baca ya, insya Allah ya. Dan di ayat terakhir itu di ayat berapa? Berapa ayat surat Al-Kahfi? 110 ya. Di ayat terakhir, bahkan di baris satu sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Seperti itu ya. Nah, barang siapa yang harap bertemu dengan atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia, nah ini, falyamal amalan sholiha. Nah, ini syarat. Yang pertama adalah dia itu beramal soleh, mengikuti petunjuk atau mengilmui sesuai dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan syarat kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya adalah janganlah mereka itu berbuat kesyirikan. Maksudnya ketika melaksanakan ibadah itu harus ikhlas. Maka sebagian para ulama menjadikan ayat yang mula ini adalah dua syarat diterimanya amal ibadah. Nah, Ibu ya. Jadi berilmu menjadi syarat ibadah itu maksudnya adalah ketika kita melaksanakan satu ibadah, maka pastikan itu ada ilmunya. Bahwa benar ini adalah petunjuk contoh dari Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya atau kepada umatnya. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi syarat diterima amal ibadah itu adalah berilmu. Ibu ya. Oleh karena itu orang yang berilmu, di antara tanda bahwa amalan yang dilakukan dengan ilmu itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali pada contoh di awal, ketika ada orang nih, ini bukan hanya di listrik rumah Ibu, misalkan di komplek Ibu, rumah Ibu ada dinamo yang kebakaran misalkan. Satu komplek itu, satu kampung itu tidak ada yang bisa atau mengetahui tentang ilmu kelistrikan. Adalah tampil suami Ibu naik ke atas pakai tangga dan mencoba-coba agar dinamo itu nyala kembali. Ternyata nyala. Tapi sebenarnya suami Ibu itu tidak ada ilmu. Kira-kira saya mau tanya, kira-kira suami Ibu diterima nggak oleh masyarakat bahwa sebagai ahli listrik? Tidak ya. Bahkan banyak orang yang ketakutan karena khawatir terkena setrum ya, setrum listrik, dan kemudian waliyadzubillah akan terbakar. Nah, ini juga sebenarnya ibrah bagi kita. Kalau ilmu dunia saja kita tidak berani, kalau tanpa ada ilmu, kenapa kalau asal agama tanpa pengetahuan terus kemudian ikut berbicara? Nah, ini hati-hati Bu ya. Oleh karena itu ketika kita tidak tahu, maka kita jawabnya wallahu a'lam. Misalkan Ibu ditanya sama tangga, kalau Ibu hamil itu
Nggak puasa ya? Iya. Qadha atau fidyah? Kalau ibu punya pengetahuan, silakan dijelaskan. Itu ya. Tapi kalau enggak, wallah alam. Nanti kita tanya Ustadz yuk. Gitu ya. Tanya Ustadznya. Tanya Ustadz. Ternyata dia sudah tanya, saya udah tanya Ustadz. Terus jawabannya qadha. Oh, qadha, iya. Ya sudah, berarti memang jawaban Ustadznya itu memilih pendapat yang mengqadha. Nah, ketika tanya kembali, jawaban Ustadz satu lagi fidyah kata gitu. Nah, gitu ya. Kalau ini permasalahannya tentu akan lebih enak karena sama-sama berdalil. Nah, itu hanya contoh ibu-ibu ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang kedua. Syarat ilmu itu keistimewaannya adalah amalan akan diterima jika amalan itu disesuaikan dengan atau karena ilmu atau karena ilmu. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selalu dan senantiasalah kita menjadi orang yang berilmu, karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita dalam hadis yang tadi saya baca, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, bahwa menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban, ibu ya, kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan atau wanita. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini ya, di tempat yang Masya Allah ya, luar biasa ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita kelak, bagi kehidupan kita kelak di hari di mana tidak ada hari setelahnya, itu hari kiamat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah, pertemuan perdana kemarin kita sudah membahas sedikit, mengawali pertemuan, yakni membahas kitab Tauhid, yang alhamdulillah pada pagi hari ini ibu sudah memegang bukunya ya. Memegang bukunya ini sebagai panduan ibu-ibu ya, sebagai panduan bagi ibu-ibu untuk kita belajar mendengarkan bagaimana penjelasan ulama. Mudah-mudahan bisa mengambil faidah. Di pertemuan sebelumnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkenalan dengan kalimat atau ucapan yang sering kita dengar, yaitu tauhid, ya, yaitu tauhid. Yang sebelumnya tentu kemarin saya bacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala di buku yang ibu sudah pegang bersama-sama. Yakni beberapa dalil yang disantumkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, di antaranya adalah surat Al-Dzariyat ayat 56, dan kemudian selanjutnya surat An-Nahl 36, dan seterusnya ibu ya. Insya Allah buku ini kita akan bahas ya. Namun seperti biasa, saya mengajak ibu-ibu untuk murojaah awalan ya. Murojaah itu artinya apa? Mengulang. Asal katanya dari apa? Roja'a, yuroji'u, ya, muroja'atan. Muroja'ah itu artinya kembali. Aslinya ibu ya, rujuk, artinya rujuk apa? Kembali kan? Iya, rujuk itu asal kata dari roja kan? Kembali, maksudnya kembali. Nah, seorang yang sudah misalkan berpisah, rujuk dia, berarti kembali dia. Maka muroja'ah itu artinya kembali untuk mengingat, kembali untuk diulang, biar nanti ada makna yang bersambung insyaallah ya. Baik, telah kita bahas ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala di kitab atau buku yang ibu pegang. Ini adalah akan membicarakan tentang tauhid ya, mengenai definisi tauhid, kemudian syarat-syarat tauhid, tentang keutamaan tauhid, kemudian mengenai dalil-dalil tentang tauhid, konsekuensi tauhid, dan yang lainnya ya. Jadi insyaallah kita akan bersama-sama kaji. Dan yang pertama sudah kita awali di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai
makna dari tauhid. Dan bahkan penjelasan yang saya sampaikan kemarin adalah jangan sampai kita juga ikut mengatakan bahwa tauhid itu, kalimat tauhid itu merupakan kalimat yang baru. Nah, kemarin kita sampaikan beberapa dalil, banyak dalil, bahkan banyak dalil yang menyebutkan bahwa ulama terdahulu atau salafus saleh terdahulu juga pernah dan sering mengutarakan kalimat tauhid ini. Jadi jangan sampai nanti kaget. Apa sih tauhid itu? Alhamdulillah kemarin sebagian sudah menyebutkan ya makna dari tauhid. Tauhid kemarin kita sampaikan itu berasal dari kata atau masdarnya dari kata wahada. Yuwahidu tauhidan. Ya, saya ulang kembali. Ini secara bahasa yang artinya apa kemarin? Mengesakan, menunggalkan atau menjadikan satu. Ya, menjadikan satu. Nah, ini makna dari tauhid secara lughah, ya, secara bahasa. Nah, ada pun secara istilah, ya, istilah dalam ilmu syar'i, ibu-ibu ya, yang disebut tauhid itu disebutkan di beberapa dalil. Beberapa dalil yang ibu kemarin saya perdengarkan, yakni istilah tauhid ini disebutkan dalam beberapa dalil, di antaranya adalah ketika Nabi SAW mengutus sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah di negeri mana? Yaman. Untuk berdakwah di negeri Yaman. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, innaka satati qauman ahlal kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah ini, jadi Nabi SAW ketika mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka beliau SAW mengatakan, innaka satati qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum yang menerima kitab. Ya, kemarin saya sampaikan yang menerima kitab itu ya Yahudi dan Nasrani. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah, maka jika engkau mendatangi mereka dan engkau ingin mendakwahi mereka, maka dakwah, ajakan yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah asyhadu alla, ya, ayyashhadu alla ilaha illallah, yakni agar kalian mengesahkan, ya, agar memberikan dakwah yang pertama adalah mengajak mereka untuk bersyahadat atau mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengakui atau bersyahadat, mengikrarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini makna dari ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inilah yang disebut dengan makna dari tauhid. Maka tauhid secara istilah itu disebutkan dalam kitab, ya, di sini di kitab aslinya at-tauhid bimakna ifradullah bil ibadah. Ifradullahu bil ibadah, ya, mengesahkan, ya, ifradullah bil ibadah, yakni menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam
ibadah. Seperti itu. Ini yang pertama sudah kita jelaskan, dalil-dalilnya banyak sekali sebenarnya kemarin. Intinya adalah istilah tauhid itu bukan, Ibu ya, istilah tauhid itu bukan istilah yang baru. Baik. Selanjutnya Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hakikat dan kedudukan tauhid. Nah ini setelah kita lanjutkan, setelah yang pertama kita mengetahui makna dari tauhid sendiri, yang kedua kita akan mempelajari hakikat dan kedudukan tauhid. Hakikat dan kedudukan tauhid. Ketahuilah ibu-ibu ini Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tauhid merupakan kewajiban yang utama, yang pertama diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya. Sekali lagi ibu nih, bahwa tauhid merupakan kewajiban, ya, tauhid merupakan kewajiban yang utama dan yang pertama yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Walaupun sangat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ini tidak mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Sehingga banyak di antara kaum muslimin itu menyepelekan tauhid. Ya, karena berawal tadi ketidaktahuan terhadap tauhid itu sendiri, maka banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hakikat, kedudukan tauhid sendiri. Sehingga ketika tidak mengetahui hal demikian, maka apa yang terjadi ibu-ibu? Ya tidak akan ada perhatian terhadap tauhid. Tidak ada perhatian terhadap tauhid. Sehingga kita bisa lihat ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat dan sikap orang-orang yang tidak mengetahui atau memahami tentang tauhid. Ya, kehidupannya tidak teratur. Ya, terombang-ambing kesana kemari. Ya, gampang ya percaya dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat ini. Betul nggak ibu ya? Datang misal ya, datang musim A ya, musim A, maka dia ikut. Datang musim B, ikut. Begitu ibu ya? Jadi terombang-ambing. Ya, apalagi musimnya itu adalah musim yang berkenaan dengan, yang bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang awalnya mungkin mubah. Nih saya contohkan ibu-ibu ya, pernah datang musim tentang apa namanya ya, batu akik ibu ya. Mungkin banyak suami-suami ibu juga yang suka batu akik. Boleh tidak suka batu akik? Ya jus, silakan, itu mah mubah aja ibu ya, boleh-boleh aja. Ya, mungkin itu satu keindahan. Karena memang kalau kita bahas, seorang laki-laki juga itu dibolehkan untuk memakai khotam, ya cincin ya, memakai cincin. Memakai cincin boleh kan? Tapi memang bisyurut, dengan syarat. Misal tidak mengandung logam emas, ya. Jadi bukan boleh kemudian ini yang terjadi juga, ini kayaknya ketidaktahuan juga ya, kalau zon saya banyak laki-laki pakai emas ibu ya, cincinnya emas. Seperti itu. Mubah, silakan memakai cincin seorang laki-laki. Bahkan Nabi SAW pun sendiri itu memakai cincin. Namun kalau kita bahas tentang bagaimana beliau memakai cincin itu, beliau memakainya itu, kalau tidak salah di sebelah kiri ya, kelingking sebelah kiri, dan kemudian mata akiknya ini, mata cincinnya ini menghadap ke sana. Nah ini nanti ibu bisa lihat videonya ya, menghadap ke sana. Nah itu bertulisan Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi untuk stempel, ya, untuk khotam, untuk menyentempel. Kalau Nabi SAW itu mengirim surat kemana itu distempel dengan cincinnya tersebut.
Namun mungkin, nah nih, zamannya zaman batu akik misalkan ya. Ada beberapa yang jeleneh nih Bu ya. Beberapa yang jeleneh. Mungkin katanya batu akiknya diisi ya. Apa diisi ya? Maksudnya diisi di sini memiliki kekuatan gaib. Ya. Sehingga mungkin syaratnya itu misalnya mengatakan syaratnya ini batu akik jangan sampai dipakai ke kamar mandi. Terus kemudian selalu dalam keadaan bersih. Kalau tidak dipakai, maka disimpan di atas, jangan di bawah. Jangan ditaruh di kantong. Kemudian kalau bisa dikasih wangian. Wah, luar biasa nih. Nah, ini terjadi kemarin juga Ibu ya. Nah, orang yang memiliki tidak memiliki pengetahuan tentang tauhid, tentang akidah ini, itu dengan gampangnya mereka mengikuti apa yang sedang tren. Kalau tadi yang pertama hanya sebagai hiasan, itu nggak apa-apa, wallah alam ya. Selama itu tidak berlebih-lebihan juga. Tidak pemborosan juga. Karena Masya Allah, saya lihat itu ya Bu ya. Suami ibu pulang dari kerja, bukan langsung pulang, tapi mampir di mana? Di batu akik ya. Mampir di batu akik lama begitu ya. Dan itu punya kebiasaan tuh, punya batu akik itu biasanya dikit-dikit digosok-gosok ke baju, ke celana gitu ya. Punya kebiasaan baru tuh. Iya. Maka saya pernah ada jamaah umroh saya ya, ibu-ibu ya. Itu ketika itu ingin beli batu akik di Tanah Haram. Kan di sana juga ada Ibu ya. Mungkin Ibu yang pernah ke sana kan lihat batu akik banyak tuh. Nah, jamaah ini mengatakan nih, Ustaz, saya mau beli batu akik itu. Boleh nggak ditemenin? Ya, boleh. Saya bilang, saya akan menemani Bapak, tapi dengan syarat. Apa itu Ustaz itu kan? Saya bilang, yang pertama saya tanya, buat apa Bapak mau beli? Beliau bilang, saya mau buat oleh-oleh katanya. Buat oleh-oleh mungkin teman-teman terdekat. Atau mungkin ada sudah jadi udah dipesan kali ya. Jadi beliin batu akik yang ada di Tanah Haram. Oh, baik, kalau buat oleh-oleh, maka syarat kedua apa? Saya sampaikan, nanti kalau Bapak udah beli, sampaikan kepada teman-teman Bapak atau yang dikasih batu akik ini, sampaikan ini batu akik biasa, artinya sama dengan yang lainnya, tidak ada keutamaan tertentu walaupun beli di Tanah Haram. Seperti itu saya Bu ya. Oh gitu, siap Ustadz gitu. Baru tuh ketika begitu, baru saya temenin untuk membeli seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada keyakinan tertentu hal-hal atau barang-barang yang diambil dari Tanah Haram akan menjadi jimat. Ibu ya, menjadi jimat seperti itu ya. Ya, apa saja. Ya, maka hati-hati karena kalau orang-orang yang belum memiliki akidah yang kuat, kadang-kala tidak bisa memiliki pendirian. Ya, saya contohkan Ibu lagi ya, di pemberangkatan umroh juga ada yang ambil Ibu ya, ambil makanan burung ya. Ibu kan di sana ada burung-burung, dia ambil makanannya terus dibawa pulang. Saya bilang, buat apa ini Bu? Titipan dari teman, biar dibawain. Maksudnya biar apa? Biar hamil gitu. Saya bingung ya, mau dimakan itu apa ya? Maksudnya pakan burung. Bukannya burung itu punya makanan sendiri, kita punya makanan sendiri. Ini ada orang pengen makan makanan burung ya. Kan jadi bingung. Nah, seperti ini kayaknya ya diantaranya. Karena tidak punya apa? Kekuatan akidah. Saya kembali kepada materi ini. Jadi ketika seseorang tidak mengetahui dan memahami tentang hakikat, tentang pendudukan tauhid itu, maka terombang-ambing hidupnya. Terombang-ambing. Ada misalkan kemarin tuh lagi booming-boomingnya tentang apa sih namanya? Pawang hujan Ibu ya. Maka ada sebagian yang yakin, percaya. Ya, percaya dan yakin. Seperti itu. Sedangkan itu misalkan kau benar, ditahan, Allah menahan tidak hujan di malam itu juga kalau orang yang bertauhid meyakini bahwa itu memang kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki keyakinan ada seseorang yang mampu untuk menahan hujan, bahwa dia mengatakan bahwa ini gara-gara si fulan ini, berarti kuat dia itu, sakti. Ya, sakti dia. Jadi dia ada keyakinan tertentu.
Ya, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah ketika ibu-ibu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar mempelajari tentang akidah ini. Karena sekali lagi Ibu, ini nanti akan kita bahas panjang lebar di bab 2, bab 3 dan seterusnya, keutamaan tentang tauhid itu sendiri. Ya, bahkan kemarin saya sampaikan ada satu di antara keutamaan tauhid, seseorang yang memiliki tauhid dengan kuat, murni, tanpa tercampur dengan kesyirikan, maka dia adalah satu di antara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga Allah Subhanahu wa taala biduni hisab, tanpa hisab. Subhanallah, akan kita belajar bersama-sama. Baik, hakikat tauhid ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh beberapa ulama. Di antara yang pertama adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Ketika beliau pernah ditanya tentang tauhid. Nah ini Bu ya, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang memiliki kitab apa Ibu? Buah karya beliau yang sampai hari ini itu sering Ibu dengar. Kitab apa? Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta itu ada yang mensyarahnya itu sekitar 18 jilid Ibu ya. 18 jilid itu berarti 18 buku ya, misal ya. Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Bukan 18 lembar nih. 18 jilid. Masya Allah Ibu ya. Kurang lebih demikian. Beliau Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala itu adalah gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Ya, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang tauhid, ya, tentang tauhid, bahwa beliau mengatakan tidak mungkin kalau kita menyangka bahwa Nabi SAW yang mengajarkan umatnya tentang masalah istinja, sekali lagi tidak mungkin kalau kita menyangka bahwa Nabi SAW yang mengajarkan kepada umatnya, kepada kita tentang apa? Masalah istinja. Istinja itu apa? Buang hajat. Istinja itu buang hajat. Menurut Ibu nih, menurut Ibu atau menurut kita, itu buang hajat, masalah buang hajat itu masalah besar apa kecil? Maksudnya masalah yang kita anggap kecil atau anggap besar? Masalah istinja itu anggap kecil, bener Ibu? Kayaknya lah itu mah gitu. Makanya misalkan kita kok masih belajar tentang istinja aja sih Ustadz gitu ya. Sebenarnya itu bukan masalah kecil sebenarnya, tapi kita anggap itu masalah-masalah yang kadangkala kita lupakan, ya. Masalah-masalah yang besar tapi kita anggap kecil. Kebanyakan orang menganggap kecil. Kalau masalah istinja kan maaf aja ya, tidak pernah dipikirin. Ibu mikirin kalau buang hajat? Kalau udah kan, gak dipikirin. Pikirin nggak? Enggak. Artinya itu masalah kecil. Namun masalah yang kecil aja itu diajarkan oleh Nabi SAW. Masalah yang kecil saja itu diajarkan oleh Nabi SAW. Mulai dari masuk kamar mandi baca apa? Baca doa. Doanya apa Ibu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Tapi udah ngebet banget Ibu, gimana? Baca nggak? Enggak, langsung loncat Ibu ya. Tapi ada doa yang bacaan yang boleh Ibu baca ketika sudah ngebet banget. Apa bacanya? Masuk kamar mandi. Bismillah. Ya, kalau bismillah kan udah kayaknya nggak berpikir juga bisa kan? Cuma karena nggak tahu, emang sih Ustadz masuk kamar mandi bismillah? Ada doanya. Bahkan ya disebutkan fi makna dalam sebuah hadis as-sitr ya. As-sitr itu maksudnya sutra. Sutra itu artinya apa? Pembatas antara orang yang masuk kamar mandi dengan jin, dengan penglihatan jin atau syaitan. Itu adalah ketika seseorang itu memasuki idza dakhalal khala, ya ketika memasuki apa? Kamar mandi itu dia membaca basmalah. Jadi
ketika seseorang memasuki kamar mandi dan kemudian dia membaca basmalah, itu akan tersiter, terhijab, tidak bisa diintip oleh syaitan, tidak diintip oleh jin. Itu diajarkan oleh Nabi. Terus masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan. Di dalam ngapain aja? Baca Al-Quran boleh? Nggak boleh. Terus kalau memang misalkan ibu langsung berwudu dalam keadaan, maaf ya, tidak berbusana boleh? Itu masalah fikih, Ustaz. Nah, maksudnya ini Nabi SAW itu mengajarkan, ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tidak boleh tidak boleh membaca ayat-ayat Allah di dalam. Apalagi azan ya. Anak-anak kita kan kalau azan di kamar mandi ya, tegur, jangan azan di kamar mandi, Dek, gitu ya. Nah, itu tempatnya syaitan. Terus juga jangan lama-lama di kamar mandi. Itu kan ajaran siapa? Ajaran Nabi SAW. Jangan dulu. Keluar dulu, waalaikumsalam gitu ya. Jangan dijawab. Jangan. Tahu nggak kedengeran juga dia kan? Ibu mau teriak juga nggak kedengeran. Gitu ya. Jadi nanti biasa gitu kan. Nah kan memang, nah ini kalau udah ini akan berlanjut nih. Itu juga orang yang namu juga harus tahu. Itu ya. Jadi kalau salam pertama belum jawab, dijeda. Dijeda ya. Assalamualaikum. Dijeda, barangkali dia belum dengar, jeda dulu. Terus lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali. Kalau 3 kali nggak jawab, pulang ya. Betul nggak? Kalau tidak dijawab itu pulang. Ada dalilnya, Ibu. Aduh, Ibu, Pak Ustadz, saya udah jauh-jauh. Nah, kalau itu nanti permasalahannya lain ya, ada pembicaraan. Sekali lagi, kalau Nabi SAW saja mengajarkan sampai bab istinja, bab yang maksudnya, maaf ya, kebanyakan dari kita itu menyepelekan, itu aja diajarkan maksudnya. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, lalu bagaimana lalu tidak mengajarkan tentang tauhid, maksudnya gitu. Nabi SAW mengajarkan tentang hal-hal yang kita tidak perhatikan, tapi apakah memang Nabi tidak mengajarkan hal yang besar? Nggak mungkin, Ibu ya. Artinya begini, Nabi SAW yang kecil saja, hal-hal yang memang tidak kita perhatikan saja, ke kamar mandi, buang hajat, itu aja diajarkan bagaimana Nabi SAW beristinja dan seterusnya. Bagaimana lagi hal yang besar maksudnya? Hal yang besar maksudnya apa? Tentang tauhid. Tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan, gitu maksudnya Ibu. Tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan. Makanya harus dipahami. Ya, makanya memang agama kita itu agama yang syamil, agama yang syumul, agama yang lengkap. Ibu mau nanya apa aja ada. Emang Ustadz ada? Bikin mendoan ada nggak? Ada. Saya pernah ada. Ya ada kajian. Coba Ibu, apa itu bikin mendoan? Ada dalilnya? Jadi dalil itu begini, Bu ya. Ibu kalau pengen cari dalil, tidak harus dalilnya itu sesuai dengan yang kemauan Ibu. Mana ada kata mendoan dalam Al-Quran dan hadis, Ustadz? Ya nggak ada kalau begitu. Kalau itu udah tafsir. Dulu pernah ada yang bertanya kepada Ustadz begini, Ustadz, ada dalilnya nggak bikin mendoan? Ada katanya. Dan saya juga kaget sama dengan Ibu juga. Lah, emang ada? Ada. Dari mana? Dalam Al-Quran. Waduh. Dalam Al-Quran benar-benar ternyata sang ustadz membaca apa? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dalilnya. Bertanyalah kepada ahli dzikir, orang yang tahu, jika kamu tidak tahu. Ya gitu maksudnya. Kalau Ibu pengen bikin mendoan, tanya pada orang yang bisa bikin mendoan. Ini dalilnya ada. Tapi sampai ada harus dibumbuin sekian mah nggak ada dalam Al-Quran. Maksudnya itu ya Bu ya. Jadi insya Allah Nabi SAW itu mengajarkan agama ini dengan sempurna, ya. Baik. Tauhid adalah, tauhid adalah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. At-tauhidu ma qalahun Nabi SAW. Yang disebut dengan tauhid itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan, mengikrarkan apa? La ilaha illallah. Sampai dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya apa, Ibu? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di babnya pun ada pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Ini makna yang kurang. Ya, bahkan ini adalah makna yang salah sebagai para ulama menjelaskan bahwa ini salah. Ya, yang betul adalah tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak disembah. Ya, yang benar, ya, dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan apabila fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum, jika mereka telah mengucapkan ucapan tadi la ilaha illallah, maka kata Nabi SAW, ya, asamu, ya, terjagalah nyawa mereka dan harta mereka. Jadi seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid ini, maka mereka adalah orang yang terjaga, baik hartanya kemudian juga jiwanya. Ya, maka sesuatu yang menjaga nyawa dan harta itulah yang merupakan hakikat tauhid. Kata siapa? Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, bahwa sesuatu yang menjaga nyawa dan menjaga harta seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, itulah hakikat dari tauhid. Ya, itulah hakikat dari tauhid, ibu-ibu. Ini ibu bisa mendapatkan kalimat beliau ini, perkataan beliau dalam Fathul Bari li Ibni Rajab rahimahullah ta'ala. Demikian juga, nah, perkataan dari seorang ulama namanya Abdul Halim Ahmad Abul Abbas Abdul Halim Al-Harani rahimahullah ta'ala. Ibu pernah dengar nama ini disebut nggak? Nah, baru dengar ya. Nama aslinya begitu, Abul Abbas Ahmad Ibnu Halim Al-Harani rahimahullah ta'ala. Itu beliau adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Nama julukan, nama lakop beliau itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan fa inna haqiqata at-tauhid, sesungguhnya hakikat tauhid itu adalah an na'budallah wahdah, yakni beribadah kepada Allah semata. Ini beliau sampaikan demikian. Maka bagi orang yang telah mengerti tentang tauhid atau hakikat tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka baginya tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah, tidak boleh taat kepada selain Allah, tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, tidak boleh ketaatan dalam beribadah ini kita tunjukkan kepada selain Allah, tidak boleh. Itu orang yang sudah mengetahui hakikat tauhid. Dan tidak juga menjadikan makhluk Allah yang lain selain kita, ibu ya, itu dijadikan apa? Dijadikan sesembahan atau Tuhan. Itu hakikat tauhid. Orang yang mengerti tauhid, maka satu, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, berdoa, tawakal, apalagi kemudian takut, taat kepada selain Allah tidak boleh. Begitu juga orang yang bertauhid tidak akan menjadikan makhluk Allah, tentu selain kita, atau mungkin menjadikan makhluk Allah, ya termasuk manusia juga ya, itu jadikan siapa?
jadikan Tuhan, nggak boleh. Itulah hakikat dari tauhid. Seseorang yang memahami tentang hakikat tauhid, maka dia tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan tidak boleh menjadikan makhluk-makhluk selain Allah itu adalah sesembahan mereka. Dan ini terjadi banyak. Banyak nggak, Bu? Banyak orang menjadikan makhluk Allah sebagai Tuhan. Saya nggak jadi Tuhan kok, Ustadz. Dia mah biasa saja. Yang disebut menjadikan Tuhan itu adalah mentaatinya atau beribadah kepadanya. Ya. Takut kepadanya itu juga termasuk menyembah ya, beribadah kan. Makanya tadi saya ulang kembali ketika ada orang yang punya batu akik, ibu-ibu ya, yang katanya batu akik ini berisi, ya, berisi, isinya apa? Punya berisi gitu ya. Kemudian ada anjuran gak boleh ditaruh di kamar mandi, dimandiin setiap malam Rabu Kliwon misalkan ya. Kemudian harus dikasih wangi-wangi. Kemudian harus dimandiin pakai 7 rupa bunga. Nah, itu kan berarti mengikuti dia, mengikuti si jin ini yang ada. Nah, itu namanya menyembah. Atau bahkan ada orang yang mengatakan gitu, saya mah nggak menyembah Ustadz kok dengan batu akik ini. Tapi saya akan buktikan kalau ibu atau bapak misalkan ya, biasanya kerja itu sebelum subuh udah berangkat ya. Ada nggak? Yang sebelum subuh udah berangkat. Karena memang kantornya jauh Ustadz di Jakarta Pusat dan itu macet. Nah, qadarullah nih ya ibu ya, batu akiknya ketinggalan di rumah. Nah, kira-kira gimana ibu ya? Itu balik lagi, saya mau nanya, kenapa kok bapak belain itu pulang lagi? Karena hatinya tuh terpaut pada batu akik. Nah, itu namanya beribadah itu. Gitu ya. Nah, itu tidak bisa bohong. Atau dia kalau memang misalkan istrinya bilang udah nggak usah balik mas, nanti kena macet gitu ya. Tapi dia pas kerja itu ogah-ogahan, kekhawatirannya berlebih, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Nah, itu hatinya udah kena itu. Tapi orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak mau batu akik, bahkan mungkin hal barang yang mahal yang biasa bapak bawa kemudian ketinggalan, biasa saja. Tapi orang-orang seperti ini dia gundah gulana. Kenapa? Karena ada sandarannya yang ketinggalan gitu ya. Nah, itu dia. Makanya kalau kita bahas tentang tauhid dan lawannya syirik itu akan kita jelaskan. Contoh kedua nih Bu ya. Kalau anak-anak bayi, ibu kan biasa anak bayi itu ada apanya nih? Gelang hitam ya. Benar nggak? Ibu pernah nanya apa? Ibu pernah kayak gitu? Ini pemberian dari ini dulu ya. Sekarang kayaknya kalau ke dokter mah nggak ada ya. Kalau ke dokter mah nggak ada kayak gitu-gituan Bu ya. Itu. Saya pernah nanya, ibu ini buat apa gitu ya? Buat apa ini yang hitam ini? Katanya dia buat tolak bala, biar tidak kesampet. Apa gimana ya? Lah, itu ibu sudah mengajarkan kepada putra dan putri ibu itu kesyirikan. Karena itu jimat kan? Kata Nabi SAW, man ta'allaqal tamimatan faqad asyrak, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menggantungkan jimat, dia telah berbuat kesyirikan. Itu tuh Bu ya. Itu banyak katanya buat tolak bala. Paling banter, paling terakhir dia bilang apa Bu? Ikhtiar Ustadz, gitu ya? Iya. Kadang kan begitu. Saya gini, Pak, Bu, itu syirik tuh loh. Apa? Ini ikhtiar Ustadz, gitu ya. Tapi kalau kita jelaskan ikhtiar itu ada dua. Ada ikhtiar yang syar'i, yang boleh. Ada ikhtiar yang tidak syar'i, bahkan berbuat kesyirikan. Ya. Kalau ibu pengen punya uang, maka harus apa? Ya ini usaha. Usaha itu bisa kerja, bisa bisnis, ya Bu ya. Dagang gorengan, dagang nasi uduk, dagang nasi kuning, dagang baju, dagang apa saja. Bisnis.
Dia mah ada orang yang tidak kemana, dia bisnis enggak, kerja enggak, muter-muter kemana? Ke dukun. Maksudnya dia pingin gandain tuh uang 50.000 jadi 50 juta. Saya mau tanya, kalau dukun itu bisa, kenapa dukun tidak menjadikan begitu juga? Kan enak, dukun nggak usah capek-capek. Bener nggak, Bu? Dukun itu nggak usah capek-capek, udah gandain aja uang sama dia. Tapi kenapa kok dia nggak bisa juga? Itu dia. Kalau dibayar mau, tapi kalau untuk sendiri dia nggak mampu. Dan memang dukun nggak bisa. Ya, demikian ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat inilah yang disebut dengan hakikat tauhid, yakni mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Konsekuensinya, orang yang mengetahui hakikat tauhid tidak beribadah. Bentuknya tidak takut, tidak taat, tidak berdoa, tidak tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanya pada diri kita sendiri, ibu masing-masing, apakah kita selama ini sudah memahami dan mengetahui tentang hakikat tauhid? Kalau masih terumbang-ambing, ya mau daftar anak ke dukun, ya lagi musim apa tentang jimat ikut. Ini namanya terombang-ambing dia, akidahnya, hakikat tauhidnya dia belum kena dia. Ya, begitu juga tidak menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat, nabi, ya, atau guru-gurunya mereka, atau pemimpin-pemimpin mereka, atau ulama-ulama mereka, raja dan seterusnya itu jadiin Tuhan. Itu juga nggak boleh. Ya, menempatkan mereka itu sebagai makhluk ciptaan Allah saja. Bahkan termasuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh kita menjadikan apa? Tuhan. Kita akan bahas insya Allah di bab-bab selanjutnya. Begitu juga perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kita meniadakan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan peribadatan kepadanya, inilah hakikat dari tauhid. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Yang disebut dengan tauhid adalah kita meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Meniadakan peribadatan kepada selain Allah, ya, dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini ibu-ibu kita akan pelajari tentang rukun-rukun la ilaha illallah, ya, mengenai rukun la ilaha illallah, ya, mengenai rukun la ilaha illallah nanti kita akan bahas, ibu. Memang ada rukun la ilaha illallah, Ustaz? Ada rukun la ilaha illallah. Artinya kalau ibu kita mengetahui tentang rukun la ilaha illallah, berarti ada yang membatalkan la ilaha illallah. Ada yang membatalkan la ilaha illallah juga ada. Kalau hal yang rukun, sesuatu rukun satu saja tidak dilakukan, kira-kira sah tidak? Ibu sholat, rukun sholat diantaranya apa? Baca surat Al-Fatihah. Ya, kalau sendiri ya. Ibu sengaja nggak baca Al-Fatihah, ibu sengaja tidak baca Al-Fatihah, atau rukun diantaranya adalah ruku, sujud, itu kan rukun. Ibu tinggalin satu saja rukun, tidak, maka apa yang terjadi? Itu akan batal. Maka begitu juga la ilaha illallah, nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala, ya. Tapi sekali lagi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa yang dinamakan dengan hakikat tauhid itu adalah meniadakan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat dari tauhid, ibu-ibu, ya. Kemudian Masya Allah ini banyak banget nih. Karena sekali lagi dari awal saya sampaikan, saya ingin
apa namanya, detail Ibu ya, dengan detail bahwa apa yang kita pelajari itu bukan, maaf, dari lisan saya ya, tapi saya ingin menyampaikan qaul ulama bahwa apa yang kita belajar ini adalah berdasarkan dari dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari sunnah, kemudian juga dari qaul ulama salafus saleh, sehingga nanti Ibu tidak ini lagi. Ini berbicara tentang hakikat. Dan yang ketiga, yakni perkataan dari seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 795 Hijriyah. Beliau mengatakan, ini mengenai hakikat tauhid Bu ya, biar nanti enak. Tidak ada kebaikan. Nah nih, fala silah lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah. Tidak ada kebaikan, kata beliau rahimahullah ta'ala, bagi hati sampai tertanam di dalamnya pengenalan ya, ma'rifatullah, pengenalan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi itu semua. Inilah hakikat dari tauhid, yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kata beliau, yang disebut dengan hakikat tauhid adalah kebaikan hati jika di dalamnya tertanam pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mengagungkan Allah, mencintai Allah, kemudian memuliakan, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan hakikat dari tauhid, yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagi hati sampai sesembahan yang ia sembah itu dia kenal. Ibu menyembah Allah, harus kenal Allah. Maka tidak akan sampai kebaikan hati sampai ia itu apa Ibu? Sampai ia itu mengenal yang disembah, mengenal yang ia cintai, mengenal yang ia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Inilah perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Ya, rahimallahu ta'ala. Dan terakhir Ibu Subhanahu wa ta'ala, perkataan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 852 Hijriah. Ini mengenai hakikat tauhid, yang disebut tauhid al-murad bi tauhidillahi ta'ala asy-syahadah bi annahu ilahan ilahan wahidan. Yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah persaksian bahwa sesungguhnya dialah yang sesembahan yang Maha Esa. Nah, ini ditantumkan Fathul Bari ya. Baik ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan hakikat tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Apa yang tadi disebutkan oleh para ulama. Nah, ini hakikat tauhid. Maka kembali kepada kita masing-masing ibu-ibu, apakah kita sudah mengetahui? Kalau sudah, masya Allah ya, subhanallah, berarti itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita, karena kita sudah memahami bahwa kita sudah memahami hakikat tauhid, memahami hakikat tauhid ya, memahami hakikat tauhid. Ini ada telepon Ibu, maaf, punya Pak Enjim ya? Baik ya, bukan punya saya, punya bapak kalian sana. Tadi
Mangga. Baik. Itu hakikat dari tauhid, Ibu. Sekali lagi, hakikat tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, sekarang mengesahkan Allah dalam ibadah itu terbagi menjadi 3 penjelasan. Jadi mengesahkan Allah dalam ibadah itu terbagi menjadi 3 penjelasan. Yakni mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, yang ketiga mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya. Ini yang mungkin sering kita dengar dan pembagian tauhid. Yang sering kita dengar dengan istilah pembagian tauhid. Jadi seperti ini, Bu ya. Saya ulang kembali, saya runut ya. Bahwa sebenarnya berawal dari kita belajar tentang makna dari makna tauhid dan hakikat tauhid tadi yang kita sudah jelaskan. Mempelajari tentang makna tauhid yaitu mengesahkan atau menunggalkan. Makna secara istilah, ya Bu ya. Dan ini merupakan hakikat tauhid. Yang disebut dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk dari ibadah itu terbagi menjadi 3. Itu maksudnya. Bentuk dari ibadah itu mencakup 3 hal. Nanti kalau ada 1, 2, 3 itu bisa mencakup di antara 3 ini. Ya, mencakup dari 3 ini. Misalkan ya, kita beriman kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan. Nah, menciptakan itu ranahnya kemana? Ke rububiyah. Berarti itu. Saya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Mengatur tuh kemana ranahnya? Itu termasuk tauhid rububiyah. Gitu ya. Paham Ibu ya? Jadi nanti kita akan belajar insyaallah tiga hal bentuk atau 3 bentuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam 3 bentuk, baik dari segi rububiyahnya, dari segi uluhiyahnya, dari segi asma wa sifatnya. Tapi sebelumnya ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, untuk menepis ini ya, kadangkala ada yang mengatakan, oh itu mah pembagian tauhid itu menurut dia saja, gitu ya. Kalau menurut kita bukan, bahkan ada yang 5, ada yang 6. Atau ada yang mengatakan pembagian tauhid itu gak ada ajarannya. Maka kita jelaskan pelan-pelan Ibu nih. Mudah-mudahan Ibu bisa menjelaskan kepada orang lain, atau video ini menjadi perwakilan ketika ada yang masih menganggap bahwa pembagian itu dan dari mana asalnya itu ternyata ada yang tidak mengakuinya. Jadi seperti ini. Asal dari tauhid itu memang tidak boleh dibagi. Nih, catat Ibu baik-baik ya. Karena barangkali ada yang ini mudah-mudahan sampai nih 15 menit. Asalnya tauhid itu nggak boleh dibagi, Bu. Asalnya tauhid itu tidak boleh dibagi-bagi. Maksudnya apa? Jadi nggak boleh membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena 3 hal ini ternyata itu satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan sebenarnya itu. Maksudnya gini, kita beribadah kepada Allah tuh ya dalam masalah ibadah, dalam hal perbuatan Allah menciptakan, mengatur, ya, dan menjaganya, menguasainya. Itu Allah. Kepada Allah udah, nggak usah dibagi-bagi ini uluhiyah, rububiyah, ini uluhiyah, ini asma wa sifat, nggak usah dibagi-bagi itu. Karena 3 hal ini yang Ibu sering dengar itu ternyata satu kesatuan yang tidak boleh terpisah-pisah, yang tidak terpisah-pisah. Akan tetapi ternyata yang membagi itu makhluk sendiri, gitu Ibu ya. Yang ternyata yang membagi itu adalah mereka sendiri, makhluk Allah
Itu orang-orang musyrikin. Mereka lah orang-orang musyrik yang membagi atau melakukan pembagian itu, ibu-ibu. Kita buktikan ya. Jadi gini, dahulu ketika Nabi SAW setelah diutus, dahulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Adam, Nabi yang pertama Nabi Adam. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Walaupun ada yang mengakui sebelum Adam itu ada lagi. Aduh, ini ajaran siapa ini? Ya, makanya berbahaya. Hati-hati ibu mendengarkan kajian-kajian ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya yang pertama itu Nabi Adam, tauhid itu dipahami oleh manusia secara akumulasi tanpa ada pembagian, nggak ada. Jadi ketika ajaran Nabi Adam alaihissalam dan 10 kurun selanjutnya, 10 kurun ya, selanjutnya walaupun Allah tidak mencantumkan atau tidak memberitahukan kepada kita kesyirikan itu setelah 10 kurun. Tapi kalau kita hitung Nabi yang pertama Adam, terus Idris, terus Nuh. Kan pertama kali terjadi kesyirikan pada zaman Nabi siapa? Ibu, ada pembahasan insyaallah ya. Jadi pertama kali terjadi kesyirikan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh, ibu. Makanya Rasul pertama, Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi gini, kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Rasul sama Nabi banyakan mana? Banyakan Rasul, ibu. Hanya saja mungkin Nabi dan Rasul itu yang ibu ketahui yaitu 25 ya, yang ibu ajarkan kepada putra-putri. Tapi sebenarnya banyak. Makanya dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nuh, kalau kita hitung 3 tadi. Nah, Adam, Idris, Nuh, 3 Ustadz. Tapi sebenarnya dalam kurun antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 kurun, ibu. Terus yang 9 kemana? Yang 7 kemana Ustadz? Berarti memang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin. Atau mungkin kita yang belum tahu. Nah, dalam waktu kurun 10 itu belum ada kesyirikan, ibu. Belum ada kesyirikan. Artinya apa? Mereka memahami tauhid itu dalam akumulasi satu pengertian. Maksudnya apa? Mereka menyembah Allah, itu mentauhidkan juga. Mereka juga meyakini Allah itu yang menciptakan langit, bumi, menghidupkan dan mematikan itu Allah juga. Dan memiliki asma wa sifah, ya. Itu juga Allah. Jadi artinya tidak dibagi-bagi. Dulu mah tidak dibagi-bagi, ibu semuanya ya. Tidak dibagi-bagi oleh terbagi-bagi tauhid itu. Namun kapan munculnya pembagian tauhid itu? Munculnya adalah pada setelah 10 kurun itu, yaitu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh termasuk Rasul yang pertama ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Rasul pertama siapa? Bukan Nabi Adam, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Baru muncul kesyirikan. Nah, kesyirikan inilah yang merupakan bentuk pemecahan dari tauhid. Baik, saya ingin ibu paham, jangan sampai enggak ibu nih. Munculnya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh, ibu ya, setelah 10 kurun dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Munculnya kesyirikan itu merupakan pembagian dari tauhid. Dipecah tauhid itu. Maksudnya apa? Yang disebut syirik itu apa sih, Bu? Syirik itu artinya apa? Waktu kemarin saya sampaikan, syirik itu artinya menduakan, gitu Bu ya? Syarikat. Makanya kalau ada misalkan bisnis syarikat mudharabah. Jadi mudharabah bagi hasil tapi bukan 2 orang. Bukan 2 orang, tapi lebih dari 2. Ya, bisnis bikin nasi kebuli gitu ya. 5 orang. Nanti masing-masing memberikan modal berapa. Itu namanya syarikat, ibu ya. Berserikat mereka, berkumpul untuk mendirikan satu usaha. Nah, syirik itu juga menjadikan yang lain itu menduakan Allah, menjadikan satu untuk Allah juga. Maksudnya gini, menyembah Allah iya, menyembah satu lagi juga iya. Ini namanya syirik. Makanya misalnya gini, Bu, ibu syirik.
Enggak kok, saya enggak syirik. Saya nyembah Allah, saya umroh, saya haji, saya sholat menghadap Allah. Iya, tapi ibu sekali-kali juga malam Jumat Kliwon ke kuburan. Gitu. Ibu juga nyembah kuburan. Itu yang bisa syirik, Bu. Artinya apa? Syirik itu artinya menduakan. Menyembah Allah iya, menyembah selain Allah iya, itu namanya syirik. Justru kalau tidak menyembah Allah sama sekali tidak menyembah Allah, namanya kafir. Begitu ya? Kita kan berat kalau bilang kafir, nggak boleh ya, kecuali ada hujjah yang jelas, dan itu para ulama yang berhak ya. Kalau kita jangan sekali-kali mengatakan kalau memang belum jelas dia itu adalah kafir, maka kita nggak boleh, apalagi mengatakan kepada saudaranya itu kafir. Maka kalau tidak terbukti, maka lakop kafir itu kembali kepada dirinya. Faliyuzubillah ya, jangan ya seperti itu. Jadi sekali lagi saya kembali ke sini. Jadi ketika mereka berbuat kesyirikan, artinya mereka menyembah selain Allah, itu sama saja mereka itu membagi-bagi tauhid. Artinya gini, tauhid yang mereka pahami itu gini. Tauhid mengakui Allah sebagai pencipta, iya, dia mengakui Allah sebagai pencipta. Asma wa sifat, iya, mereka meyakini asma wa sifat. Tapi untuk tauhid yang menyembah, dia nggak mau. Uluhiyah ya, itu nggak mau kepada Allah. Lah ini namanya mereka itu tidak, ya ini namanya mereka telah membagi tauhid. Yang membagi tauhid sebenarnya orang musyrik sendiri awalnya. Ya, membagi tauhid itu mereka sendiri. Kalau masalah mengakui Allah sebagai sebagai pencipta, iya, dia ngakui. Ya. Buktinya apa? Buktinya misalkan ibu buka bisa surat apa ya? Di surat Luqman ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka itu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Apa pertanyaannya? Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaquluna Allah. Maka la yaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab dengan tegas, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tuh. Jadi mereka dengan jawaban yang dalam surat Luqman, saya lupa ayatnya ya, itu menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya mentauhidkan Allah juga, tapi masih dalam hal rububiyahnya. Dalam hal mengakui siapa yang menciptakan itu. Tapi dalam masalah uluhiyah, nanti kita jelaskan rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma wa sifat itu apa. Dalam masalah uluhiyah mereka nggak mau. Mereka nggak mau menunggalkan, mengesakan dalam menyembah itu kepada Allah saja. Mereka nggak mau, ibu. Lah ini yang mereka maksudnya disebut dengan membagi tauhid itu. Membagi-bagi tauhid itu mereka yang melakukan. Wallah alam, mudah-mudahan penjelasan saya itu bisa dipahami, Bu ya. Subhanallah. Nah, ini ya. Jadi intinya adalah mereka mentauhidkan Allah di sebagian sisi, tapi membatalkan tauhid Allah di lain sisi lagi. Nah, itu namanya mereka membagi-bagi tauhid tuh. Yang setuju dengan tauhid kepada Allah itu hanya rububiyah dan asma wa sifat saja mereka. Tapi dalam masalah uluhiyah nggak mau mereka. Itu namanya membagi. Ya. Ini diceritakan dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin Arab dulu. Di surat Yusuf ayat 106, Ibu bisa buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum musyrikin, ya, kaum musyrikinlah yang telah memisah-misahkan tauhid, yang telah membagi-bagi tauhid, itu orang musyrik sebenarnya. Ya, maka Allah pun menjelaskan keyakinan mereka yang salah ini. Ya,
Allah menjelaskan kesalahan keyakinan ini, artinya mereka hanya tauhidnya kepada Allah itu hanya rububiyah dan asma wa sifat saja. Tapi untuk uluhiyah, untuk beribadah dia nggak mau. Maka Allah jelaskan kesalahan mereka ini yang seharusnya kesatuan. Mau uluhiyah, mau rububiyah, mau asma wa sifat itu jadi satu. Harusnya ya kepada Allah satu saja. Nggak boleh dibagi-bagi. Tapi karena kaum musyrikin menunggalkan Allah rububiyah dan asma wa sifat saja, sedangkan uluhiyah dia mereka tidak mau, maka mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kesalahan mereka dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi SAW untuk apa? Agar dijelaskan bahwa tauhid atau iman yang mereka lakukan itu bercampur dengan kesyirikan. Oleh karena itu singkatnya ibu-ibu, ketika ada mengatakan orang-orang musyrikin Quraisy juga mereka mentauhidkan Allah, maka kita bisa jawab bahwa mereka, tauhid mereka atau iman mereka, ya ibu ya, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas pada sisi rububiyah Allah saja. Pada sisi keimanan bahwa Allah itu pencipta saja. Jadi mereka tuh ibu-ibu ya, kalau usaha dagang, itu mereka meyakini yang memberi rezeki kepada mereka itu Allah ibu. Ya. Maka datang akan penjelasan insyaallah. Ini masih banyak sekali ibu sebenarnya, Masya Allah ya. Sedikit nih. Adapun kesyirikan mereka yang Allah sebutkan pada ayat-ayat tersebut adalah mereka menyembah kepada selain Allah. Nah ini, yaitu kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah, ya. Dan inilah yang menjadi sisi rusaknya tauhid orang kafir Quraisy seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak sekali dan ini kita belum masuk mengenai pembagian yang tadi akan kita sebutkan, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Hanya belum disebutkan, tapi saya mengawali tadi, sebenarnya yang membagi-bagi tauhid itu bukan siapa-siapa, tapi justru mereka sendiri ya. Sehingga kenapa para ulama kemudian membahas tauhid uluhiyah itu apa, rububiyah itu apa, asma wa sifat itu apa? Maksudnya adalah untuk membantah kesalahan mereka karena mereka membagi-bagi tauhid. Jadi tuduhan ketika ini ada firqah, nah, kita dikatakan firqah ya. Ya firqah najiyah, yang selamat insya Allah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian itu membagi-bagi menjadi 3. Sebenarnya penjelasannya dari awal demikian. Itu hanya untuk penjelasan. Kalau kita pengennya nggak ada pembagian. Pokoknya 3 tauhid ini ya udah jadi satu. Kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita meyakini menciptakan langit dan bumi dan isinya itu Allah, dan kemudian kepada asma wa sifat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ibu-ibu ya. Dan selebihnya ada untuk penjelasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu seperti apa, kita akan lanjut di pertemuan akan datang insyaallah taala. Namun mungkin saya kasih waktu kalau ada ya dari ibu-ibu yang ingin bertanya seputar apa yang tadi saya sampaikan, atau mungkin ada hal yang ditanyakan sedikit dari hal yang lain, dipersilakan ibu. Wa sallallahu ala Muhammad. Ada pertanyaan ibu? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Iya, kadang buku yang ibu pegang kok belum masuk Ustadz? Iya betul. Jadi, tapi sudah saya bacakan kemarin ya, apa yang saya sampaikan ini. Tapi nanti setelahnya nanti akan masuk ke buku ini ibu. Karena memang kalau hanya ibu baca seperti ini, sepertinya kadangkala hanya sebatas baca ibu ya. Tapi ternyata di balik itu semua, kalau kita dengarkan penjelasan para ulama kita, itu akan panjang lebar dan bahkan pembahasannya akan luas. Dan ini menambah ilmu bagi kita ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan bosan untuk mempelajari, apalagi ini ilmu tauhid, ilmu yang terpenting tadi saya sampaikan,
bahwa di antara keutamaan tauhid juga adalah syarat amal itu juga pasti akan diterima. Ya, jadi maaf kalau ada orang yang rusak akidahnya itu sebenarnya amalnya tidak diterima ibu-ibu. Itu berbahaya kan? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri ibu-ibu. Monggo. Mangga ibu ya, sudah ya. Baik, kalau tidak ada, bisa pakai ini aja ibu ya, disediain apa namanya, kertas kecil gitu ya. Kertas kecil ditulis, nanti bisa disampaikan ya. Mungkin itu, biar nanti ibu takutnya ngomong malu, pakai ini gitu ya. Pakai kertas kan biasanya nanti bisa kebaca di sini seperti itu. Baik. Mungkin ini pekan depan ya, yang pakai kertas kecil-kecil, yang nggak kecil banget ya, biar nanti ada, mungkin ada ilmu yang bisa kita dapat dari Bibu juga. Baik, sampai di sini Bibu, subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi yang mulia ini menjadi bekal ya, keselamatan kita di hari akhirat kelak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah bagi kita dan menggantinya dengan pahala yang berlimpah ibu ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.